Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Kingdom Ascent of the North. Film ini memiliki hubungan dengan series Kingdom. Untuk kalian yang belum nonton series Kingdomnya, saya sangat menyarankan sekali, sebab alur cerita film ini akan berkaitan dengan versi seriesnya. Untuk series Kingdomnya, kalian bisa cek di channel YouTube saya. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Di awal film, tertulis jika Joseon Selatan sedang mengalami kehancuran setelah terjadinya perang dengan Jepang. Sedangkan Joseon Utara, mereka sedang menjaga wilayah perbatasan dengan Jurchen. Jurchen ini memiliki salah satu suku yang bernama suku Pajeowi. Rumornya, jika 10.000 anggota suku Jurchen ini berkumpul, maka tak ada yang bisa mengalahkannya. Namun, ada juga salah satu rakyat Jurchen yang terabaikan. Mereka ini tinggal di wilayah Joseon. Mereka adalah suku Songjoin. Suku ini tidak dianggap oleh Jurchen, walaupun sebenarnya suku Songjoin ini termasuk ke dalam suku Jurchen. Kemudian, film pun dibuka dengan memperlihatkan seorang anak kecil yang sedang memasuki sebuah goa. Anak tersebut kemudian melihat sebuah tumbuhan yang merubah harimau menjadi hewan yang hidup selama ratusan tahun. Setelah itu, diperlihatkan seekor rusa yang sedang mencari makanan di tengah hutan. Rusa tersebut kemudian memakan sebuah tumbuhan yang tak lain tumbuhan tersebut adalah tumbuhan pembangkit manusia yang telah mati. Kalau kalian sudah menonton series Kingdomnya, pasti sudah tahulah tentang tumbuhan ini. Setelah memakan tumbuhan tersebut, rusa ini tiba-tiba mengalami kejang-kejang dan matanya pun juga berubah menjadi warna abu-abu. Kemudian, rusa tersebut pun kembali bangkit dan mendatangi seekor harimau yang akan memangsanya. Bukannya melarikan diri, rusa ini malah mencoba melawan harimau yang ada di hadapannya. Dan rusa tersebut pun harus tewas dimakan oleh harimau yang memangsanya. Kembali ke anak kecil sebelumnya, ternyata begitulah cerita dari harimau yang terukir di goa tersebut. Kemudian diperlihatkan sebuah peta perbatasan antara negara Joseon dan Jurchen. Kemudian kita beralih ke beberapa pasukan dari Joseon yang sedang berjaga di wilayah hutan terlarang. Hutan ini bernama Pesagan. Rumornya hutan inilah tempat hidup dari harimau tersebut. Di lain sisi, negara Joseon juga memperingatkan kepada siapapun jika ada yang memasuki wilayah Pesagan, maka mereka harus siap menanggung resikonya. Kembali ke pasukan dari Joseon, di sini mereka pun melihat beberapa mayat di tempat tersebut. Kemudian mereka pun bergegas untuk kembali ke benteng pertahanan. Beberapa masyarakat di tempat tersebut ternyata sudah mendengar cerita mengenai kematian dari suku Pajeowi yang telah dibunuh akibat mencari tanaman pembangkit di hutan terlarang. Kemudian diperlihatkan mayat sebelumnya yang berada di dalam hutan terlarang. Mayat tersebut memiliki luka seperti terkena anak panah. Namun beberapa luka lainnya terlihat seperti bekas cakaran hewan buas. Kemudian seorang pemimpin pasukan bernama Komandan Min memerintahkan pasukannya untuk membawa mayat-mayat tersebut ke dalam benteng pertahanan. Kalau masih ingat, Komandan Min ini adalah bawahan dari Dewan kedua di Joseon. Kemudian kita beralih ke area perbatasan. Terlihat seorang pria yang sedang menguliti babi. Dia bernama Tahap. Tahap merupakan pemimpin dari suku Songjoin, dan mereka inilah yang merupakan anggota dari suku Songjoin. Saat itu, Tahap sedang menguliti hewan babi atas perintah pelayan Joseon. Namun, Tahap yang tak sengaja menyentuh daging babi yang dibawa oleh orang tersebut pun membuang sepotong daging babinya yang terkena tangan dari Tahap. Kemudian, Tahap pun mengambil daging tersebut dan mengajak seluruh orang di tempat tersebut untuk memakannya. Kemudian, mereka semua pun berkumpul satu sama lain untuk memakan daging tersebut.
Tahap kemudian melihat anaknya yang baru pulang dari suatu tempat. Dia bernama Asin. Asin beralasan jika dirinya baru pulang dari hutan terlarang atau pesagan. Asin melakukan ini semua demi mencari tanaman pembangkit. Sebab melihat kondisi ibunya yang sedang sakit keras, Asin berencana membangkitkan ibunya jika suatu saat ibunya telah mati. Tak lama kemudian, datanglah Komandan Min dan beberapa pasukannya yang akan menemui pemimpin dari suku Songjoin. Kemudian, Komandan Min pun menjelaskan kepada Tahap jika di hutan pesagan terdapat beberapa mayat dari suku Pajeowi. Jika suku Pajeowi mengetahui hal tersebut, maka akan memicu perang antara Joseon dan Jurchen. Maka dari itu, Komandan Min meminta tolong kepada Tahap agar menyebarkan sebuah rumor ke masyarakat Jurchen. Rumor ini berkaitan dengan kematian beberapa orang dari suku Pajeowi yang dimakan oleh legenda harimau yang hidup selama 1000 tahun. Karena suku Songjoin tinggal di tanah Joseon, maka Tahap pun tak bisa menolak perintah dari Komandan Min. Kemudian kita beralih ke camp militer dari Joseon. Sebelum itu, saya ingin mengingatkan jika wilayah ini merupakan wilayah Joseon bagian utara, sedangkan di series Kingdom memperlihatkan Joseon bagian selatan. Setelah itu, diperlihatkan Komandan Min yang akan mendatangi mayat dari suku Pajeowi yang tewas di hutan pesagan. Kemudian, Komandan Min mengatakan jika suku Pajeowi ini merupakan suku yang seluruh orangnya memiliki keahlian dalam bertarung. Selain itu, suku Pajeowi juga terkenal dengan keganasannya. Suku Pajeowi ini dipimpin oleh seseorang yang bernama Aidagan. Kemudian, Komandan Min pun mendatangi seorang pemimpin dari pasukan Joseon di utara. Ternyata, komandan tersebut adalah seseorang yang merupakan kakak dari Ratu Cho. Kalau kalian masih ingat, dia adalah Komandan Cho atau anak dari Dewan Cho. Komandan Min kemudian menyuruh Komandan Cho agar tak bertindak sesuka hatinya. Namun, Komandan Cho pun tak memperdulikannya. Ternyata, nggak di film maupun series Kingdom-nya, klan Hwon Cho sama-sama keras kepala. Komandan Cho beralasan jika suku Pajeowi memasuki hutan yang seharusnya tak mereka masuki. Maka dari itu, Komandan Cho pun membela diri jika membunuhnya maka tak ada salahnya. Namun, Komandan Min pun memarahinya, sebab karena ulah dari Komandan Cho, negara Joseon terancam perang dengan suku Pajeowi dari Jurchen. Kemudian, Komandan Min pun memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut. Komandan Min juga memerintahkan pasukannya untuk membakar seluruh mayat dari suku Pajeowi. Sebab jika suku Pajeowi mengetahui hal tersebut, maka mereka akan menyatakan perang dengan negara Joseon. Kembali ke suku Songjoin, terlihat ayah dari Asin yang sedang bersiap-siap untuk pergi ke kawasan Jurchen. Hal ini tak lain jika Tahap akan menyebarkan rumor mengenai suku Pajeowi yang tewas di hutan pesagan. Namun, Asin pun melarang ayahnya, sebab suku Pajeowi tak akan mudah percaya dengan cerita dari Tahap. Namun, Tahap pun tetap memaksakan untuk pergi. Tahap menjelaskan kepada Asin jika negara Joseon telah memberikan tanah kepada suku Songjoin. Oleh sebab itu, Tahap harus membalas budi dari negara Joseon. Tahap juga meyakinkan Asin jika semua ini akan baik-baik saja. Kemudian, Tahap pun menaiki sebuah perahu untuk menuju ke wilayah dari Jurchen. Pada keesokan paginya, seorang wanita mengatakan kepada Asin jika ibunya sudah tak bernafas. Asin yang mendengarkannya pun kemudian berniat untuk mengambil tanaman pembangkit. Beralih ke Tahap, di sini dirinya sedang menyebarkan sebuah rumor mengenai suku Pajeowi yang dimangsa oleh seekor harimau. Tahap juga menjelaskan jika harimau tersebut memiliki umur sekitar 1000 tahun. Para warga di tempat tersebut pun saling tertawa satu sama lain. Namun, salah seorang dari suku Pajeowi tiba-tiba menyauti perkataan dari Tahap, yang mana jika Tahap berbohong, maka dia akan menerima resikonya. Kemudian, diperlihatkan Asin yang tengah berlari menuju hutan pesagan. Kemudian,
Asin pun mendatangi sebuah goa untuk mengambil tanaman pembangkit yang dia temukan sebelumnya. Lalu pada keesokan harinya diperlihatkan beberapa orang dari wilayah Jurchen yang sedang mencari harimau di hutan Pesagan. Namun, Komandan Min yang menyadari hal tersebut, dirinya berencana untuk menghadang para suku Pajawi yang berada di tempat tersebut. Komandan Min dan beberapa pasukannya akan pura-pura berburu di tempat tersebut. Namun, ketika Komandan Min tiba di sebuah tempat, dirinya merasa heran dengan jejak harimau yang mengarah ke para warga. Beralih ke para warga, benar saja muncullah harimau yang ganas yang menyerang mereka semua. Mereka pun kemudian berlari tanpa tahu arah. Namun, harimau tersebut pun berhasil membunuh beberapa orang tersebut. Komandan Min yang mendengar jeritan dari para warga pun kemudian menyuruh mereka semua untuk mundur. Komandan Min juga melihat beberapa orang yang tewas dimangsa oleh harimau tersebut. Kemudian, Komandan Min pun bergegas untuk mengikuti arah dari harimau tersebut. Di sisi lain, beberapa orang dari suku Pajawi juga berencana mengikuti arah dari harimau tersebut. Kemudian, mereka pun mencoba membunuh harimau yang berada di hadapan mereka. Namun, harimau yang ganas tersebut membuat beberapa orang dari suku Pajawi pun kini harus tewas. Kemudian, salah satu anggota suku Pajawi yang tersisa pun mencoba membunuh harimau tersebut. Namun, harimau itu memiliki kekuatan yang sangat kuat. Komandan Min yang melihatnya pun kemudian menombak harimau tersebut untuk menyelamatkan orang dari suku Pajawi. Orang dari suku Pajawi tersebut kemudian membedah perut dari harimau yang sedang mereka buru. Anehnya, isi perut harimau tersebut telah membusuk. Jelas hal ini membuat mereka pun merasa kebingungan. Orang dari suku Pajawi itu kemudian bertanya kepada Komandan Min mengenai saudara mereka yang telah tewas. Namun, Komandan Min tak ingin menjawabnya, sebab orang-orang tersebut telah melewati daerah terlarang, dan hal tersebut bukan tanggung jawab dari Komandan Min. Namun, orang dari suku Pajawi itu mengatakan jika balas dendam akan segera dimulai. Beralih ke Asin, terlihat Asin yang akan pulang ke tempat tinggalnya. Di suatu tempat, Asin melihat salah satu mayat dari suku Pajawi yang tewas terkena anak panah. Kemudian, Asin pun bergegas pergi dari sana. Di lain sisi, terlihat beberapa orang yang tiba-tiba menyerang penduduk desa dari suku Songjoin. Ternyata, kelompok yang menyerang suku Songjoin ini adalah suku Pajawi. Belum jelas apa alasan suku Pajawi melakukan ini semua. Kini, seluruh penduduk dari suku Songjoin pun dipastikan telah tewas. Kemudian, diperlihatkan Asin yang baru tiba di tempat tinggalnya. Asin pun merasa bingung dengan apa yang sedang terjadi. Kemudian, saat Asin tengah berjalan, dia melihat beberapa anggota keluarganya yang digantung di tempat tersebut. Seketika, Asin pun menangis dengan sangat histeris. Setelah itu, diperlihatkan Asin yang sedang berjalan menuju ke kamp militer dari Joseon. Asin kemudian menemui Komandan Min untuk meminta tolong kepadanya. Asin mengatakan jika ayahnya sangat setia kepada Joseon. Maka dari itu, Asin memohon agar Joseon membalaskan dendam ayahnya kepada Jurchen. Asin juga mengatakan jika balas dendam tersebut tak perlu terburu-buru. Walaupun beberapa tahun mendatang pun juga tak apa-apa. Asin juga bersedia sebagai mata-mata dari Jurchen, asalkan permohonannya pun dikabulkan oleh Komandan Min. Kemudian, Komandan Min pun menyuruh salah satu anak buahnya untuk mengantar Asin ke tempat dia tidur. Ternyata, Asin diberikan tempat tinggal oleh Komandan Min di sebuah lumbung babi. Pada keesokan paginya, Asin harus bekerja dengan mencuci beberapa pakaian dari masyarakat setempat. Hal ini sebagai bayaran untuk Asin yang tinggal di wilayah Joseon. Kemudian, saat Asin memiliki waktu luang, dia pun memanfaatkan waktunya tersebut untuk berlatih memanah. Di lain sisi,
Asin juga menjadi mata-mata untuk melihat latihan perang dari pasukan Jurchen. Kemudian diperlihatkan Asin yang tengah berburu babi hutan. Asin pun kemudian berlari dan membidik babi tersebut tepat di kepalanya. Kini, Asin pun telah tumbuh menjadi wanita dewasa. Beberapa orang di kamp militer Joseon mencoba menjadikan Asin sebagai pelampiasan hawa nafsu. Kemudian, pada keesokan paginya, terlihat Asin yang sedang belajar memanah. Kini, Asin pun sudah memiliki kemampuan memanah di atas rata-rata. Dan setelah beberapa hari kemudian, datanglah pasukan dari Joseon Selatan. Mereka membawa sebuah pesan agar Komandan Min membantu Joseon di selatan. Sebelum pergi, Komandan Min memerintahkan Asin agar mengawasi lebih dekat dari pergerakan pasukan Jurchen. Kemudian, saat malam harinya, diperlihatkan Asin yang nekat mendatangi sebuah pemukiman di wilayah Jurchen. Hal ini dilakukan Asin demi mendapatkan sebuah informasi yang detail dan jelas. Kemudian, saat Asin mendatangi sebuah lumbung, dirinya melihat seorang pria Jurchen yang memberikan makanan hewan kepada seseorang yang diikat dengan rantai. Kemudian, saat orang tersebut pergi dari lumbung, Asin pun mendekati pria yang dirantai tersebut. Tak disangka, orang tersebut ternyata ayah dari Asin. Asin yang melihat ayahnya masih hidup pun tak bisa menahan tangis dengan keadaan dari ayahnya. Ayah Asin atau Tahap memohon kepada anaknya agar dirinya dibunuh oleh Asin, sebab Tahap sudah tak mampu merasakan penderitaan yang dia rasakan. Kemudian Asin pun membunuh ayahnya untuk menghentikan penderitaannya. Pada keesokan paginya, terlihat camp dari pasukan Jurchen yang habis terbakar oleh api. Kemudian saat Asin hendak kembali ke tempat tinggalnya, dia melihat sebuah anak panah yang terdapat di tas kuda dari Komandan Cho. Seketika, Asin pun teringat dengan anak panah yang menancap di tubuh dari mayat suku Pajeowi. Merasa ada yang aneh, Asin pun kemudian menyelinap masuk ke ruang tidur dari Komandan Cho. Di tempat tersebut, Asin menemukan sebuah kenyataan yang sangat pahit, yang mana tertulis sebuah kata di buku tersebut mengenai Joseon dan Jurchen yang hampir saja mengalami peperangan. Kemudian, cerita pun flashback ke masa sebelumnya, yang mana Komandan Min terpaksa berbohong kepada kedua orang dari suku Pajeowi mengenai kematian penduduknya. Komandan Min menfitnah suku Songjoyin sebagai pembunuh dari suku Pajeowi, dan ternyata itulah alasan suku Pajeowi membantai habis seluruh penduduk dari suku Songjoyin. Komandan Min terpaksa memfitnah suku Songjoyin agar Joseon dan Jurchen tidak terjadi perang. Seketika, Asin pun merasa bersalah sebab semua ini adalah kesalahan dari Komandan Min. Kemudian, saat Asin berada di lumbungnya, tiba-tiba datang seorang pria yang ingin menjadikan Asin sebagai pemuas nafsu. Namun, Asin pun membunuh orang tersebut. Dan setelah beberapa saat, orang tersebut pun kini kembali hidup menjadi seorang zombie. Beberapa pasukan lainnya yang sedang berjaga pun harus terbunuh oleh zombie tersebut. Di lain sisi, terlihat seorang pria yang akan tidur malam. Namun, dia pun terkejut setelah melihat beberapa orang di sampingnya yang telah tewas. Ditambah lagi, beberapa orang tersebut juga kembali bangkit menjadi seorang zombie. Kemudian, orang tersebut pun menjadi makanan empuk bagi para zombie. Di sisi lain, beberapa orang mencoba melarikan diri. Namun, Asin mencegah hal tersebut dengan memanah orang tersebut. Di lain sisi, beberapa orang pun kini tewas dimakan oleh para zombie. Namun, jika kalian masih merasa kebingungan mengapa orang-orang yang tergigit tidak menjadi zombie, sebab para zombie tersebut merupakan orang yang dibangkitkan oleh Asin. Seperti halnya Raja Joseon yang menggigit asisten dari tabib Lee yang tak berubah menjadi zombie. Kemudian, setelah beberapa saat, datanglah seorang pria yang memohon ampun kepada Asin. Namun, Asin pun malah memanah orang tersebut yang membuat seluruh zombie pun kini berkumpul di tempat Asin berada. Merasa jika semua orang telah tewas, Asin pun kemudian membakar semua zombie di tempat tersebut. Kemudian,
Pada keesokan paginya, Asin mendatangi seorang pria yang sedang dia sandra. Asin kemudian berencana membawa orang tersebut ke sebuah tempat. Kemudian terlihat Asin yang mendatangi tempat tinggalnya dahulu. Di tempat itu, Asin pun teringat kenangan indah bersama penduduk setempat. Kemudian, Asin pun mendatangi sebuah rumah yang merupakan tempat tinggalnya dahulu. Saat masuk ke rumah tersebut, ternyata Asin mengubah seluruh penduduk setempat menjadi seorang zombie. Asin kemudian memberikan mereka semua dengan makanan dari seseorang yang sedang dia bawa. Kemudian, Asin pun melihat zombie-zombie tersebut yang makan dengan sangat lahap. Kemudian, beberapa hari pun berlalu. Di sini terlihat Asin yang secara diam-diam mencoba mendatangi tempat dari perbatasan di wilayah Joseon. Asin kemudian bertemu dengan seseorang di tempat tersebut. Ternyata Asin menemui seorang tabib yang bernama Tabib Lee. Asin kemudian menunjukkan sebuah tanaman pembangkit kepada Tabib Lee. Kalau kalian masih ingat series Kingdom season yang pertama, Tabib Lee ini adalah seorang tabib yang menghidupkan Raja Joseon menjadi seorang zombie. Dengan kata lain, bahwa tanaman pembangkit ini pertama kali ditemukan di kawasan Joseon Utara. Dan sebelum Joseon Selatan terkena wabah zombie, Joseon Utara sudah lebih dulu diserang oleh para zombie yang dibangkitkan oleh Asin. Dan seseorang yang ditemui oleh putra kerajaan di akhir episode Kingdom season yang kedua, ternyata itu adalah Asin. Dan kemudian film pun berakhir.